Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih bisa bertemu kembali ya, dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Mungkin kita dua kali pertemuan lagi lah ya, hari ini, minggu ini dengan minggu depannya. Adapun materi yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah terkait tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nah, ini sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan kepada Anda semua ya pada mata kuliah pengantar terkait tentang apa sih yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Nah, ini selanjutnya disandingkan dengan bagaimana dengan geopolitik di Indonesia. Nah, ini adalah peta Indonesia ya, terkait wawasan Nusantara. Nah, terkait tentang wilayah, kita berbicara wilayah. Wilayah itu adalah sebagai ruang hidup ya. Jadi ruang hidup di suatu negara itu ada meliputi darat, ada laut, ada udara. Ya. Berarti di Indonesia juga kita punya ruang ya, ruang atau wilayah, baik itu darat, laut, maupun udara. Antar satu negara dengan negara lain memiliki wilayah negara yang tidak sama. Ya, berarti punya wilayah masing-masing ya di setiap negara. Setiap negara memiliki kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Jelas ya, jadi tujuan didirikannya negara adalah untuk mencapai suatu tujuan, ya. Tujuan atau cita-cita, harapan, ya, sebagai pedoman hidup, ya, arah yang ingin dicapai oleh negara itu seperti apa. Indonesia yang memiliki wilayah negara yang sangat luas, ya, di satu sisi, sedangkan di sisi lain Indonesia juga harus mewujudkan tujuan negara. Maka Indonesia harus memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman. Pedoman tersebut sebagai pandangan atau wawasan yang menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasional. Kehidupan nasional Indonesia. Kesatuan pandangan atau wawasan itu secara nasional di Indonesia dikenal dengan namanya wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang ya, secara kesatuan utuh ya di seluruh Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia terkait tentang bagaimana berbicara mengenai tujuan dan cita-cita dari bangsa Indonesia, negara Indonesia. Ya, diharapkan kepada seluruh warga negara atau aparatur negara atau pemerintah dan masyarakat, jika pedomannya satu, ya wawasan juga satu, ya dalam melihat wilayah bangsa. Maka bangsa ini, bangsa Indonesia akan satu, utuh, damai, jauh dari konflik, disharmonisasi atau gejala disintegrasi bangsa. Sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan baik dalam mengawal kepentingan nasional, ya, guna mencapai tujuan dan cita-cita nasional.
Jadi perlu adanya satu kesatuan ya bagi seluruh warga negara maupun pemerintah dalam mencapai arah tujuan dan cita-cita nasional, khususnya dalam pembangunan nasional. Nah, ini adalah potensi sumber daya, ya, sumber daya di laut Indonesia. Kita bisa lihat mengenai tentang uh, sumber daya di laut, ada perikanan, ya, sekian US juta dolar, ya. Nah, ini juga ada wilayah pesisir lestari, ya, kita bisa lihat terkait dengan jumlahnya juga, bioteknologi laut, ada wisata bahari, ada minyak bumi, di kolom laut itu terdapat emas dan mineral. Ini adalah potensi sumber daya yang ada di Indonesia, khususnya di laut. Jadi begitu besar kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, kita bicara mengenai konsep geopolitik yang tadi sudah jelas kalau wawasan Nusantara itu seperti apa. Nah, selanjutnya adalah konsep geopolitik. Jadi secara etimologi di sini dijelaskan dalam materi bahwa dari bahasa Yunani, geo itu adalah bumi, ya, yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan polis adalah kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Daya atau urusan politik bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Jadi konsep geopolitik merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Ini juga dijelaskan oleh Frederick Regal sebagai ilmu bumi politik, political geography, juga oleh Rudolf Zelen dan Karl Haushofer sebagai geographical politik yang disingkat dengan geopolitik. Jadi geopolitik itu mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Jadi geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Ya, jadi intinya konsep geopolitik itu yaitu bagaimana cara pandang dari pemerintah, ya, penyelenggara negara dalam melakukan suatu kebijakan dalam uh, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi khususnya di wilayah geografi ataupun bagaimana cara pemerintah dalam me, mengelola sumber daya laut, ya, sumber daya alam yang ada di wilayah negara Indonesia yang mempunyai potensi, ya, kekayaan alam yang sangat besar untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Itu adalah konsep geopolitik. Ya. Jadi geopolitik itu adalah berbicara mengenai pengelolaan sumber daya, ya, alam, khususnya yang berkaitan dengan geografi di wilayah suatu negara. Ya, kalau bicara bangsa Indonesia, wilayah potensi sumber daya alam yang ada di wilayah negara Indonesia. Nah, itu adalah berbicara mengenai tentang geopolitik. Fenomena politik yang berkaitan tentang aspek geografi. Nah, ini adalah teori-teori geopolitik. Teori-teori geopolitik ada menurut Frederick Regal. Jadi negara itu adalah sebagai organisme yang hidup, ya,
Yang hidup membutuhkan ruangan untuk tumbuh berkembangnya organisme hidup. Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis. Ya, jadi menurut Frederick Rejel bahwa negara itu ya di dalamnya itu adalah ada organisme yang hidup. Ya, organisme yang hidup itu adalah adanya manusia, ya, ada hewan yang hidup di dalam suatu tempat atau wilayah yang ada di suatu negara. Itu menurut Frederick Hegel. Ada juga menurut teori geopolitik menurut Rudolf Zelen, ya, negara itu adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Jadi pandangan Hegel dan Zelen hampir sama. Keduanya mengajukan paham ekspansionisme yang melahirkan ajaran adu kekuatan atau power politik atau teori of power. Jadi kalau pandangan Rudolf Hegel ini hampir sama ya dengan menurut pandangan dari Frederick Hegel. Ada juga teori geopolitik menurut Haushofer. Dia melanjutkan teori dari Hegel dan Zelen. Jika jumlah penduduk suatu negara bertambah, maka negara harus memperluas wilayah dengan berbagai macam cara, ya, bermacam cara, antara lain yang A, autarki, yaitu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung kepada negara lain. Yang B, wilayah-wilayah yang dikuasai atau fund regional, misalnya fund Amerika, fund Asia Timur, fund Rusia India, fund Eropa Afrika. Teori Haushofer dipraktikkan oleh Nazi Jerman sehingga terjadi Perang Dunia Kedua. Ini adalah pandangan Haushofer. Jadi pandangan beliau, ya, dia mengatakan bahwa yang namanya untuk memenuhi kebutuhan dari penduduk itu dilihat dari bagaimana jumlah wilayah. Jadi antara jumlah penduduk dengan wilayah, ya, di mana ada keharusan negara untuk memperluas wilayah. Misalnya melakukan ekspansi misalnya untuk menguasai wilayah lain, ya. Nah, ada juga menurut teori geopolitik Halford Metskinder, ya. Menurut Halford Metskinder, beliau mengatakan bahwa penguasaan daerah-daerah jantung dunia, yang dikenal dengan teori daerah jantung. Jadi barang siapa menguasai daerah jantung Eropa Timur dan Rusia, maka ia akan menguasai pulau dunia Eropa, Asia, dan Afrika, yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Itu adalah menurut pandangan Halford. Ada juga teori geopolitik menurut Alfred Thayer-Mahan. Beliau mengatakan perlu memanfaatkan dan mempertahankan sumber daya laut, juga akses laut, yang dikenal konsep bahari atau konsep kekuatan di laut. Jadi barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia. Ini untuk analisis makna dari pengertian teori-teori geopolitik ini masih kenapa. Ada juga menurut pandangan dari teori geopolitik Guilio Douhet, William L. Saversky, dan J.C. Fuller. Kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Jadi muncul konsep kekuasaan dirgantara atau konsep kekuatan militer. Jadi
Ada yang konsep kekuatan di laut, ada konsep kekuatan di udara. Selanjutnya ada juga teori geopolitik Nicholas J. Fishman yang dikenal dengan teori daerah batas. Nah, ia membagi dunia dalam 4 wilayah, pivot area, wilayah jantung, ada offshore continental land, wilayah pantai benua Asia, benua Eropa dan Asia, ya. Ada oceanic belt, wilayah pulau di luar Eropa, Asia, Afrika Selatan, ada New World. New World wilayah Amerika. Jadi Spitzer memandang perlu kekuatan kombinasi dari angkatan-angkatan perang untuk menguasai wilayah-wilayah dimaksud. Nah, pandangan ini menghasilkan teori garis batas yang dinamakan wawasan kombinasi. Nah, jadi intinya kalau menurut pandangan dari Nicholas Spitzer bahwa yang namanya berbicara kekuatan ya, dari suatu negara, maka perlu adanya apa namanya ibaratnya sekutu ya, misalnya antar negara ya, misalnya dari wilayah-wilayah ya, yang mana untuk membentuk suatu kekuatan bagi suatu negara. Nah, ini istilahnya bisa dikatakan dengan wawasan kombinasi atau teori garis batas. Nah, ini pandangan-pandangan dari para ahli ya. Nah, ini teori universal geopolitik, wawasan Nusantara, ya. Wawasan darat, ada Strabo abad ke-1, Frederick Regel 1844 sampai dengan 1904. Ada Rudolf Zelen 1864 tahun 1922 dan seterusnya. Nah, ini adalah pakar-pakar ahli ya yang menganalisa terkait tentang teori universal geopolitik. Ya. Ada Karl Haushofer, ada Sir Halford Skinner, Sir Walter Raleigh. Ini teori-teori yang berkaitan tentang geopolitik. Ada juga tadi yang disampaikan oleh Nicholas J. Spikeman, wawasan kombinasi kontinental dan bahari. Berarti ya berbicara mengenai tentang apa namanya angkatan perang ya, misalnya melalui udara. Juga wawasan angkasa, hakikat perang, penggunaan senjata udara strategis. Ini menurut Giulio Douhet. Ini gambar yang berkaitan tentang teori-teori yang saya sampaikan ya sebelumnya. Selanjutnya kita masuk kepada bangsa Indonesia ya. Ada paham geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik bangsa Indonesia ini diwujudkan dengan namanya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Di dalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang yang tidak saja secara fisik tetapi secara keseluruhan. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang berbineka, penyelenggaraan NKRI bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Ini adalah konsep geopolitik Indonesia. Bisa diwujudkannya dalam wawasan Nusantara. Saya sudah pernah menyampaikan ya terkait tentang
apa ya. Ini dibandingkan dengan konsepsi geopolitik Indonesia. Bangsa Indonesia menolak yang namanya paham ekspansionisme dan adu kekuatan yang berkembang di Barat. Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme karena manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan dengan menolak chauvinisme. Di bangsa Indonesia selalu terbuka menjalin kerjasama antar bangsa yang saling menolong dan saling menguntungkan, semua dalam rangka ikut memberikan perdamaian dan ketertiban dunia. Jadi bangsa Indonesia itu tidak tidak menolak ya namanya paham yang dimiliki oleh kaum Barat, misalnya paham ekspansi, ya, paham Indonesia itu lebih kepada pada negara-negara lain untuk menjalin kerjasama. Artinya tidak mau namanya ekspansi ini apa namanya menjajah negara-negara atau wilayah-wilayah yang lain. Ya. Intinya lebih menguntungkan dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Nah, ini adalah geopolitik Indonesia. Jadi dasar geopolitik, semangat kebangsaan, kebangkitan bangsa, dan Sumpah Pemuda serta proklamasi kemerdekaan. Satu nusa, keutuhan ruang Nusantara, satu bangsa, landasan kebangsaan Indonesia, bahasa, pemersatu ruang Nusantara. Geopolitik efektif bila dilandasi wawasan kebangsaan yang mantap untuk wujudkan satu nusa, bangsa, bahasa, sehingga wawasan Nusantara dirumuskan ke dalam bentuk konsepsi kesatuan, baik itu meliputi kesatuan politik, ekonomi, hukum, iptek, agama, sosbud, hankam, yang merupakan jabaran daripada Sumpah Pemuda. Jadi dasar geopolitik ini bagi sebagai semangat dari bangsa Indonesia, kebangkitan dari bangsa Indonesia, yang mana juga diwujudkan dalam Sumpah Pemuda serta proklamasi kemerdekaan. Wawasan Nusantara atau penerapan geopolitik Indonesia. Nah, jadi wawasan Nusantara itu berasal dari kata wawas. Wawas itu berarti memandang, meninjau, melihat, bicara. Jadi kalau sedangkan Nusantara, Nusantara itu adalah berasal dari Nusa dan Antara, artinya kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Ya, jadi jelas ya. Jadi wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita. Jadi kesimpulannya wawasan Nusantara itu adalah cara pandang. Bagaimana sih cara pandang bangsa Indonesia dan lingkungannya, wilayah geografi di wilayah Nusantara dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dan cita-cita dari bangsa. Itu adalah
Ada faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara, ada asas kepulauan, archipelagic principle, ada kepulauan Indonesia, jadi ada asas kepulauan, ada kepulauan Indonesia, ada konsepsi tentang wilayah Indonesia, ada zona ekonomi eksklusif, ZEE, ada karakteristik wilayah Nusantara, ada perkembangan wilayah Indonesia, dan dasar hukumnya. Ini faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Nah, perjuangan Indonesia dalam mewujudkan negara kepulauan ya, ini berdasarkan sejarah ya, ordonansi ini tahun 1939 terkait tentang laut ya, di lebar laut 3 mil, ada deklarasi Juanda ya, tahun 1957 berkaitan dengan batas laut itu 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau, jadi 12 mil ya. Ini berdasarkan deklarasi Juanda tahun 57. Ini bicara mengenai wilayah dari suatu negara, khususnya negara Indonesia. Bentuk negara kepulauan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 60 tentang perairan Indonesia. Ini ada undang-undangnya ya, berarti terkait tentang perairan Indonesia. Silakan Anda untuk mempelajari ya, berkaitan tentang wilayah, batas-batas wilayah dari perairan Indonesia. Pengakuan internal dalam UNCLOS tahun 82, hukum laut zona ekonomi eksklusif 200 mil. Potensi meningkat, kerawanan bertambah besar. Ruang udara atau antariksa. Juga kalau bicara ruang udara antariksa, ini pernah ada konvensi Chicago ya, tahun 44 tentang hukum udara. Penguasaan wilayah dirgantara belum maksimal. Ada juga Space Treaty tahun 67 tentang antariksa, bahwa ruang antariksa merupakan wilayah bangsa-bangsa yang dapat dimanfaatkan setiap bangsa, bukan wilayah kedaulatan. Nah, ini berbicara mengenai batas-batas wilayah dari bangsa Indonesia. Ya, ada batas-batas melihat dari perairan laut, dan ada juga mengenai tentang batas-batas di wilayah hukum udara. Ya. Jadi aspek kewilayahan Nusantara. Nah, jadi wilayah Indonesia, wilayah adalah ruang ya yang merupakan kesatuan geografis berserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional. Ya, jadi ini ada peraturannya ya berkaitan tentang wilayah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2000. Jadi ruang bermakna sebagai wadah. Ya, ruang itu ada ruang daratan, ada lautan, ada udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan dan kelangsungan hidup. Jadi bagi bangsa Indonesia, ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besarnya perkembangan. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia terletak pada koordinat 6 utara, barat, 141,45 timur di antara benua Asia dan Australia atau Oceania serta antara Samudra Pasifik
dan Samudra Hindia sehingga disebut Nusantara ya. Jadi jelas ya. Itu terkait tentang wilayah Indonesia. Jadi ada darat, laut, udara itu merupakan termasuk dalam wilayah Indonesia, ya, negara Indonesia. Nah, lanjutannya bila terkait tentang wilayah Indonesia, Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi terbesar di dunia karena jumlah pulaunya sebanyak 18.110 buah. Ada pulau besar, ada pulau kecil. 6.000 pulau tidak berpenghuni. Ada luasan daratan ya, 1.922.570 km persegi, sedangkan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Jadi sangat luas ya wilayah dari Indonesia baik dalam luas daratan maupun perairan. Ternyata perairan lebih luas ya keadaannya. Mempertahankan keutuhan wilayah NKRI menjadi kewajiban dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi kewajiban kita sebagai warga negara harus mempunyai kewajiban untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara. Konsep penguasaan wilayah geografis harus menyatu dengan sistem politik, sehingga penjagaan terhadap sejengkal wilayah NKRI sama dengan kedaulatan negara. Nah, ini ada data kepulauan Indonesia, jumlah pulau, ya. Ada pulau bernama, pulau tidak bernama, ada luas wilayah, ya. Ada luas teritorial, ada perairan, ada zona ekonomi eksklusif, ada panjang garis pantai. Ya. Ini yang paham terkait dengan ini adalah orang hukum ya, hukum lautan. Selanjutnya, negara kepulauan boleh menetapkan perairan kepulauan dengan menarik garis pangkal kepulauan. Di perairan kepulauan berlaku ketentuan pelayaran inosen pasal Pasek. Di perairan kepulauan tetap diakui tradisional fishing rights. Kapal dan pes terbang asing menikmati hak lintas alur laut kepulauan. Ini adalah terkait tentang negara kepulauan. Ada kewajiban negara kepulauan tentukan alur laut dan rute penerbangan sesuai ketentuan internasional. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi kewajiban negara kepulauan tentang alur laut dan rute penerbangan sesuai dengan ketentuan internasional. Jadi ada aturannya ya, ada rutenya ya, terkait dengan alur laut, rute penerbangan itu ada ketentuannya secara internasional. Dapat membuat skema pemisah lalu lintas, berarti ada juga berbicara mengenai skema pemisah udara. Tunjukkan sumber-sumber alur laut dan skema pemisah lalu lintas dan peta dan umumkan sebagai Jadi ada tentang bagaimana berbicara skema pemisah lalu lintas ya, dalam peta baik dalam lalu lintas laut maupun dalam udara untuk rute penerbangan, sehingga antar negara itu tidak saling
namanya saling menjaga tentang wilayah. Jadi bicara masalah wilayah itu bukan hanya darat saja, laut, udara, di dalam laut maupun dalam udara juga ada aturan dan juga berkaitan tentang wilayah antar negara. Ini menurut Profesor Dr. Syarif Ron Hidayat. Selanjutnya ada batas wilayah NKRI. Ya, berbicara batas wilayah NKRI ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 dalam negara kepulauan itu berkenaan dalam perayaan hubungan ini adalah bagian integral dan merupakan kedaulatan wilayah ini menjadi bagian dan merupakan kedaulatan NKRI ada perairan kedalaman serta udara di atas laut teritorial dan juga dalam teritorial ada perairan kepulauan dan perairan kedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya juga sumber kekayaan alam yang terkandung di dalam. Jadi berdasarkan itu maka wilayah NKRI itu tanah atau daratan, air atau lautan serta udara di atas. Ingat namanya batas wilayah itu bukan hanya bicara masalah tanah atau darat saja ya, tapi laut, udara itu juga ada batasan batas wilayah kedaulatan dari negara kesatuan Republik. Nah ini adalah ya, kita tentang laut teritorial silakan Anda untuk melihat ya terkait tentang wilayah Nusantara. Selanjutnya juga masih kita ya wilayah RI menurut UNCLOS tahun 82 dan juga ada konservasi yang diajukan oleh ini adalah hak
lintas di atas Alki ya, pasal 53 dan 54 Diklat 82 tentang dengan cara normal untuk transit terus menerus dan terbang lintas tanpa izin mematuhi ketentuan keselamatan PND ICAO. Ada juga monitor radio Aviasi Indonesia dan juga tidak melakukan provokasi terhadap keamanan negara, tidak melakukan kegiatan lain selain aksi lintas di atas ya, berkaitan dengan udara. Jadi kalau kita lewat ada aturannya, ada ketentuannya pada negara tujuh. Jadi ada ketentuan aturan laut maupun kerawanan lintas udara A ruang udara berlanggar wilayah udara RI. Silakan Anda buka itu. Ya, dan Bapak. Halo Bapak, maaf sebelumnya audio Bapak tidak terdengar dengan jelas. Sekarang terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar Bapak, tapi masih agak sedikit noisy gitu. Mungkin dari itunya. Oke. Ada nggak? Ada, Bapak, ada. Sudah Bapak, sudah jelas. Ya, jadi gini aja ya. Ya, ini berkaitan tentang menurut Profesor Dr. Haji Syarif Iman Hidayat MM terkait tentang wilayah ya, wilayah dari Indonesia ya. Ada terkait tentang bagaimana wilayah teritorial RI 12 mil dari garis pangkal ke laut. Misalnya wilayah JE, zona ekonomi eksklusif Indonesia 200 mil dari pangkal laut. Ada batas wilayah udara nasional, ada batas antariksa, alam jagat raya, dan lain-lain. Nah, ini semua ada ketentuannya ya, baik secara ketentuan secara internasionalnya ya, terkait tentang batas-batas negara, wilayah negara, misalnya negara Indonesia. Nah, ini juga ada ruang antariksa, wilayah kepentingan, ya, misalnya ruang udara, wilayah kedaulatan, ada daratan, ada ruang udara bebas, ya. Ruang udara bebas ini jadi intinya bisa siapapun mungkin ya, negara yang bisa memasuki wilayah udara tersebut. Ada juga ruang antariksa, wilayah kepentingan. Nah, ini juga menurut
profesor dari Dr. Haji Syarif Imran Hidayat ini belum ada kejelasan katanya terkait tentang batasnya. Ada ruang udara wilayah kedaulatan. Ya, berarti kalau udara wilayah kedaulatan ini berarti hanya bisa dilintasi oleh negara kita saja ya. Khususnya pesawat udara Indonesia saja. Jadi itu ada ketentuannya, ada aturan-aturannya ya yang menentukan yang berkaitan dengan lalu lintas udara. Ya, jadi bukan hanya darat saja, laut juga ada dan juga terkait tentang udara. Ya. Nah, selanjutnya ada orbit satelit geostationary orbit. Jadi suatu orbit sirkuler berupa cincin yang mengitari khatulistiwa pada ketinggian 35.786.557 km dari permukaan laut dengan lebaran 150 kilo dan ketebalan 30 kilo. Ya, bila satelit ditempatkan pada orbit tersebut, maka masa sekitarnya mengelilingi bumi sama dengan masa rotasi bumi itu sendiri, sehingga satelit tersebut akan berkedudukan stasioner terhadap titik bumi. GSO adalah sumber daya alam terbatas. Ya. Jadi ini terkait tentang satelit geostasioner aja ini ada aturannya ya, berkaitan tentang ya terkait dari setiap negara ya, khususnya dalam kewenangan dalam penggunaan misalnya atau pemasangan terkait tentang satelit geostasioner. Ini orang kelautan yang ngerti ya sebenarnya terkait tentang istilah-istilah terkait tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan tentang orbit satelit geostasioner ataupun kelautan. Ya. Ada unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Ada wadah, ya wadah itu adalah wujud wilayah, tata inti organisasi, tata kelengkapan organisasi. Nah, jadi wadah itu ya bicara mengenai wadah organisasi tersebut ya. Kalau misalnya ya wadahnya itu adalah negara. Negara itu kan organisasi kekuasaan tertinggi. Ya. Nah, juga ada isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara itu apa sih cita-cita dari bangsa Indonesia? Ada asas keterpaduan, manunggal, ada utuh menyeluruh. Yang ketiga, tata laku wawasan Nusantara, tata laku batiniah, tata laku lahiriah. Ya. Jadi tata laku itu berbicara mengenai pola dari tingkah laku ya, baik dari secara aspek lahiriah maupun batiniah. Implementasi wawasan Nusantara sebagai pancaran Pancasila dan pembangunan nasional. Ya, ini adalah unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Nah, ini wawasan Nusantara ya. Nah, ini dari gambar terkait tentang Pancasila, Undang-Undang 1945, terus bagaimana cara pandang bangsa, ya. Terus selanjutnya bagaimana diri dan terhadap lingkungan, bangsa itu cara pandang bagaimana melihat potensi diri dan lingkungan, ya, dari bentuknya. Dan selanjutnya juga berbicara mengenai wilayah, ya, wilayah NKRI dan seterusnya. Nah, ini adalah berbicara ilustrasi gambaran yang berkaitan tentang wawasan Nusantara.
Wawasan Nusantara itu sebagai pancaran falsafah Pancasila. Jadi konsep wawasan Nusantara ini berpangkal pada dasar ketuhanan yang Maha Esa, ya, sebagai sila pertama yang melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yang terjabarkan pada sila-sila berikutnya. Wawasan Nusantara sebagai aktualisasi falsafah Pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Ya, ini adalah wawasan Nusantara, ya, pancaran dari falsafah Pancasila. Nah, wawasan Nusantara juga terkait tentang perwujudan dari pembangunan nasional. Ini perwujudannya ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Ya, jadi dalam berbagai bidang, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, ada juga bidang pertahanan dan keamanan, ada bidang hukum juga, dan bidang-bidang yang lain. Yang sebagai perwujudan wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Nah, ini adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang mana perlu dijaga, ya, oleh negara kita. Bahkan sebelumnya pernah terjadi, ya, misalnya konflik antar negara, khususnya Indonesia, ya, dengan negara lain, ya, terkait tentang perebutan mengenai masalah pulau, ya, pulau yang mana saling mengklaim bahwa pulau yang terasing, pulau yang tidak pulau terluar, ya, yang tidak ada saling mengklaim bahwa itu merupakan pulau milik dari negaranya masing-masing. Sehingga terjadilah yang namanya sengketa, ya, konflik sengketa sampai ke Mahkamah Internasional, ya, terkait tentang gugatan perdata, gugatan yang diajukan oleh negara Indonesia melakukan tuntutan di Mahkamah Internasional kepada negara Malaysia karena sempat terjadi sengketa, ya. Karena Malaysia mengklaim bahwa pulau yang pernah terjadi konflik itu menyatakan bahwa pulau itu adalah milik dari Malaysia. Padahal negara Indonesia termasuk, ya, memberikan pernyataan bahwa itu merupakan pulau yang masuk dalam wilayah perairan Indonesia. Maka ini jadi pelajaran, ya. Mudah-mudahan dikarenakan kepulauan dari bangsa Indonesia sangat luas, sehingga perlu dilakukan yang namanya pertahanan keamanan, sehingga tidak lagi terjadi yang namanya konflik kepentingan yang berkaitan tentang wilayah perbatasan dari negara Indonesia. Ya. Selanjutnya, penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. Jadi penerapan wawasan Nusantara di bidang wilayah, diterimanya konsepsi Nusantara, ya, di forum internasional. Laut menjadi bagian integral kedaulatan,
pemberlakuan terhadap landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif, sehingga luas wilayah Indonesia menjadi semakin besar atau luas. Di sempat diterimanya konsepsi Nusantara ya, di forum internasional, di mana laut menjadi bagian integral ya dari kedaulatan. Bertambahnya luas wilayah berdampak pada semakin banyaknya sumber daya alam yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin banyak luas wilayah, ini semakin berdampak, semakin banyaknya juga sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara ya, demi untuk kepentingan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selanjutnya, dalam pembangunan negara tampak pada proyek pembangunan sarana prasarana, komunikasi, dan transportasi. Di bidang sosial budaya, pada kebijakan sebangsa dan setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas Pancasila. Di bidang Hankam, melalui SIS Hankam Rata untuk menghadapi segala ancaman bangsa dan negara. Jadi perlu juga pertahanan keamanan ya, supaya ya ancaman dari bangsa dan negara asing ya, negara lain mana mengancam dari bangsa Indonesia, maka perlu adanya pertahanan dan keamanan yang sinergitas ya, sehingga tidak terjadi lagi namanya penguasaan wilayah ya, terkait tentang konflik kepentingan antar negara. Mana seperti saya sampaikan, misalnya yang pernah terjadi terkait tentang kepentingan perebutan wilayah ya antar negara. Nah, ini sangat penting juga bagaimana penerapan Nusantara dan tanah air. Jadi perlu Indonesia berpikir ya, cara supaya tidak terjadi dan tetap waspada terhadap segala ancaman dari bangsa lain ya, apabila merugikan bagi bangsa kita sendiri. Nah, tantangan implementasi wawasan Nusantara di era globalisasi. Jadi penetrasi globalisasi ini mempengaruhi kepribadian dan jati diri bangsa. Ada beberapa nilai baru yang dibawa negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Jadi beberapa teori tentang nilai-nilai baru tersebut. Ada pemberdayaan masyarakat menurut John Naisbitt dalam bukunya Global Paradox. Intinya negara harus memberikan peran besar kepada rakyat. Ada juga B. Kenichi Omahe dengan dua bukunya Borderless World dan The End of National State. Intinya kehidupan suatu negara tidak bisa membatasi kekuatan global berupa informasi, investasi, industri, dan lain-lain. Itu terkait tentang perkembangan global ya. Bahkan ya kita harus siap, negara kita harus siap. Yang namanya berbicara masalah kekuatan luar, kekuatan global yang pengaruhnya dari luar, baik itu dalam informasi, investasi, industri, dan lain-lain. Sehingga pemerintah Indonesia harus sigap dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang bahkan merugikan bagi bangsa Indonesia. Ada juga menurut Sloan dan Zureker di bukunya Dictionary of Economic. Intinya harus ada keseimbangan kepentingan individu dengan masyarakat. Delester Thoreau dalam bukunya The Future of Capitalism, intinya harus ada keseimbangan antara paham individualistik dengan sosialis.
Ada menurut Hazel Henderson dalam bukunya Building Win-Win World. Intinya masyarakat dunia perlu kerjasama untuk kesetaraan lingkungan hidup. Ini juga ada kerjasama. Dan kerusakan lingkungan juga dapat terjadi karena ulah dan perbuatan dari manusia itu sendiri. Ya. Ada juga menurut Lan Marisho dalam bukunya The Second Crop, intinya peran pasar, konsumen, dan teknologi sangat besar terwujudnya masyarakat baru. Nah ini tantangan tentang pemerintah untuk hadapi perkembangan globalisasi perkembangan zaman ya dengan segala bidang maka pemerintah negara pun harus siap ya segala tantangan dan rintangan yang akan terjadi di zaman karena ini namanya dari dalam negara itu sendiri pun ancaman berasal dari luar dan dari negara. Negara kita harus sigap dalam segala hal yang akan terjadi ya dan juga harus bisa mengikuti bagaimana informasi perkembangan baik itu dalam hal kekuatan politik, pengaruh politik yang ada di informasi secara eksternal, yaitu di luar ya, di luar dari wilayah negara Indonesia. Nah ini juga ya pemerintah maupun negara kita harus sigap ya dalam menghadapi mengenai isu-isu yang terjadi ya baik di dalam negara itu sendiri maupun di luar negara. Tapi ya salah juga kalau negara hanya memikirkan dan melihat bagaimana keadaan dan kepentingan hanya di dalam negara saja, tapi harus juga terjadi luar wilayah negara Indonesia, khususnya negara-negara lain. Indonesia pun harus bisa mengikuti bagaimana perkembangan yang terjadi di negara ini lain. Ya, salah satu contoh misalnya bukti yang pernah terjadi, misalnya ada pernyataan dari mantan presiden ya Amerika sebelumnya Donald Trump ya pernah menyatakan terkait tentang apa ada statementnya sehingga itu sangat berpengaruh besar kepada dunia ya negara-negara di dunia begitupun juga negara Indonesia. Jadi artinya terkait tentang kewaspadaan ya terhadap segala ancaman ya baik itu di dalam negara maupun di luar negara ya tetap waspada ya dari segala aspek yang akan terjadi. Nah itu nanti saya akan sampaikan mengenai tentang bagaimana setelah kita memahami daripada wawasan dari
bangsa Indonesia dalam jadi negara itu terkait tentang pengaruh-pengaruh politik dari luar ya di dunia ya yang mana besar pengaruhnya ya negara Indonesia pun harus tetap waspada segala ancaman, tantangan dan hambatan yang akan terjadi. Jangan sampai negara Indonesia itu bisa dirugikan ya. Karena kita juga tidak tahu bagaimana terkait tentang strategi politik yang dilancarkan oleh negara-negara barat, negara aja suatu saat nanti negara-negara dikuasai ini menguasai negara-negara di dunia ya terutama negara Indonesia. Nah itu jangan sampai ya dengan manuver-manuver politik, strategi politik ya Indonesia jadi lengah ya terhadap segala ancaman yang akan terjadi. Bagaimana kalau seandainya wilayah bangsa Indonesia ini ketika sudah dikuasai oleh negara lain ya apalagi ya dengan banyaknya misalnya orang-orang asing ya pekerja-pekerja asing yang datang ke negara Indonesia ya walaupun memang secara global ya antar negara sudah bisa dalam hal perekonomian juga terkait tentang tenaga kerja itu saling bebas ya berlalu lintas dalam hal pekerjaan dalam hal perekonomian. Suatu saat nanti kan ada perekonomian yang antar negara itu dalam lalu lintas keluar masuk itu secara dunia secara global itu akan terjadi. Bukan akan terjadi, bahkan sudah mulai terjadi. Ya. Bisa saja nanti misalnya transfer antar pekerja ya dari negara A ke negara B dan terus. Nah, tetap kita harus waspada. Negara kita harus waspada. Terutama kita sebagai warga negara ya harus mempunyai sikap kepedulian terutama dalam hal mempertahankan wilayah keutuhan dari bangsa Indonesia terutama darat, laut, udara dan seterusnya. Dan sampai terjadi lagi pengulangan yang akan terjadi ya misalnya kasus-kasus kepentingan terutama berbicara masalah nilai. Mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan karena waktunya habis ya nanti kita sharing diskusinya nanti saja lah. Demikian mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.